Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama roh. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang kedua di tahun A. Melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa kita seringkali mendengarkan istilah universalitas keselamatan. Artinya, keselamatan itu diberikan bagi semua orang sebagai makhluk ciptaan Allah. Jadi keselamatan Allah menghendaki semua orang memperoleh keselamatan. Sementara bagi kita semua, penyelamatan Allah ini menjadi nyata dalam diri Yesus Putranya. Dialah anak Allah dan kita diajak untuk mendengarkan Dia. Yohanes memberi kesaksian tentang hal ini. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Dan dengan demikian dalam Ekaristi kita diajak untuk sungguh mau dan ingin mendengarkan Dia dan mengalami kehadirannya, sehingga kita mampu memberikan kesaksian kepada semua orang. Untuk itu mari saudara-saudari, supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini, kita kembali tunduk di hadapan Tuhan, meriksa batin kita, sejauh mana kita sungguh mau dan ingin untuk memberikan kesaksian bahwa Yesus Putra Allah sungguh-sungguh datang untuk menyelamatkan semua orang dalam seluruh situasi, keadaan masing-masing. Kita mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan, bersama dengan saudara-saudari kita yang juga merayakan hari ulang tahunnya, yang kita doakan pada kesempatan ini, anak terkasih Gloria Agatha Patanduk yang merayakan hari ulang tahun yang ke-7, Justina Jenali yang merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 18 Januari ini, dan juga ulang tahun ke-17 dari saudara kita Sweet Benedictio Leonard, dan juga bagi saudara kita Ronald Jacob Wijaya, serta senantiasa membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini mereka yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Utamanya untuk Bapak Jerif Chandra Rante yang sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian juga Ibu Yasinta Lince yang saat ini juga dirawat di rumah sakit Siloam. Dan tetap membawa dalam doa-doa kita mereka, sangat keluarga kita yang telah berpulang, utamanya Bapak Felix Rambing yang dipanggil 1 tahun yang lalu, dan anggota gereja kita yang juga sudah dipanggil oleh Tuhan. Mari kita hening sejenak depan Allah, menyiapkan hati kita, memeriksa batin kita, dan mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah hamba Tuhan yang bertugas mengembalikan umat manusia kepada Bapa di surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah
Engkaulah yang membaptis dengan Roh Kudus sebagai tanda keselamatan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah Doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami. karena hanya Engkaulah Kudus, Hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui kesaksian Yohanes Pembaptis, Engkau telah memperkenalkan putramu kepada kami sebagai anak domba yang menghapus dosa-dosa dunia. Semoga kami semakin setia mengikuti Dia, mendengarkan sabdanya, serta melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepadaku,
Engkau adalah hamba-Ku Israel, dan oleh-Mu aku akan menyatakan keagungan-Ku. Demikianlah firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, yaitu untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allah-Ku menjadi kekuatan-Ku. Beginilah firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hamba-Ku, hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, serta kepada sekalian saudara dimanapun yang berseru kepada nama Yesus Kristus, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dia inilah Putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, mencoba merenungkan bacaan pada kesempatan ini, saya mengantar kita untuk masuk dalam isi ringkas
sehubungan dengan bacaan, utamanya di bacaan pertama dan bacaan kedua. Karena bacaan Injil langsung menjadi himbauan untuk kita bagaimana Yohanes itu memberikan kesaksian tentang Sang Mesias, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dan sekaligus menjadi anak Allah. Dalam bacaan pertama yang kita dengarkan pada kesempatan ini, mada kedua tentang hamba Yahweh, berbicara tentang pemeliharaan dan tugas kenabian hamba itu sendiri. Dan hamba itu mengarah kepada Yesus, anak Allah. Tugasnya ialah memulihkan Israel sesudah pembuangan, tapi bukan dalam hal politik, tetapi lebih pada pertobatan mental dan moral, di mana ini menjadi inti kecil dari umat terpilih yang berada di pembuangan karena ketidaksetiaan kepada Allah. Dan akhirnya melalui Nabi Yesaya, tugas kenabian ini diperuntukkan dan dihimbau bahwa keselamatan akan datang kepada mereka dan seluruh bangsa. Hamba Yahweh akan berusaha agar para bangsa benar-benar mengenal Allah yang sesungguhnya. Allah yang bagaimana Bapak Ibu Saudara terkasih, itulah yang kita dengarkan dalam bacaan Injil. Maka dari kegelapan para bangsa akan dibawa kepada cahaya sebagai hukum ilahi. Sehingga lewat itu nanti konsekuensinya bagi kita yang juga percaya kepada Dia akan menjadi pembawa cahaya dan terang bagi orang-orang lain. Sementara di bacaan kedua dari surat Rasul Santo Paulus yang pertama kepada umat di Korintus, bahwa Paulus telah mendirikan gereja di Korintus saat dalam perjalanannya yang kedua di tahun 52 sampai tahun 50 sampai tahun 52, dan itu kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai ayat 18. Jemaat Korintus menyampaikan persoalan-persoalan itu kepada Paulus. Dan sekitar pasca di tahun 57, pasca bagi bangsa Israel adalah pembebasan dari pembuangan menuju ke tanah terjanji Kanaan. Persoalan-persoalan tersebut itu dijawab oleh Paulus di Efesus, di mana Paulus menuliskannya sebagai rasul saksi pilihan Tuhan sendiri dan memberi penguatan kepada umat di Korintus, di mana gereja lokal Korintus dipandang sebagai pola gereja agung, dan Paulus menunjukkan panggilan gereja kepada kesucian, di mana kita tahu bahwa Korintus adalah kota pelabuhan yang merosot dalam soal moral dan kemerosotan iman. Morat-marit tidak karu-karuan, sehingga lewat itu Rasul Santo Paulus mengingatkan kepada mereka untuk kembali bersatu sepenuhnya dengan Sang Sumber kehidupan. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, tindakan konkret kita dengarkan dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, di mana Yohanes memberikan kesaksian tentang Yesus sebagai putra Allah, anak domba Allah yang datang menghapus dosa-dosa dunia. Bagaimana kesaksian itu dinyatakan oleh Yohanes dalam seluruh kehidupan, banyak teks yang kita lihat, kita baca. Dengan penuh kerendahan hati Yohanes menyampaikan kepada pendengarnya pada saat itu, pada saat orang bertanya, "Engkaukah Mesias yang ditunggu-tunggu?" Lalu baik oleh Yesus maupun oleh Yohanes hal ini, Yohanes mengatakan bahwa dia hanya mendahului saja Sang Mesias. Dia akan datang, saya datang membaptis dengan air, tetap dia akan datang membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan lewat itulah kita diteguhkan, dikuatkan
dan sungguh-sungguh disadarkan untuk menjadi anak Allah juga. Yohanes mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Walaupun pengikut Yohanes pada saat itu cukup banyak, tetapi dia dengan rendah hati tetap menyadari hal itu, dan kesadaran itulah terus-menerus diupayakan dalam seluruh kehidupannya, sehingga memang fokusnya ada pada anak domba sejati, yaitu Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita pun telah menerima Yesus sebagai penyelamat. Berkat kasih karunia Allah ditumbuhkan oleh Roh Kudus dalam diri kita, kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada penyelenggaraan kuasa kasih Tuhan dan dibaptis dalam kesatuan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, dan tentu berusaha untuk mau tumbuh dan berkembang sesuai dengan pengharapan itu. Maka beberapa pertanyaan refleksi yang terus menerus berangkat dari bacaan pertama. Sebagai anak-anak Allah, apakah kita sungguh-sungguh mau dan ingin bersikap sebagai seorang hamba yang menggantungkan diri sepenuhnya kepada kuasa dan kasih Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita? Tuhan telah menciptakan kita begitu indah, melengkapi kita dengan kehendak bebas sepenuhnya, meletakkan dalam diri kita segala sesuatu untuk menentukan arah kehidupan yang harus kita tuju. Kebebasan ini, Bapak, Ibu, saudara terkasih, sekali lagi sepenuhnya diletakkan Tuhan. Karena kita adalah citra dan gambarannya, maka sangatlah jelas di dalam hati nurani kita, Tuhan tidak pernah meletakkan hal yang salah. Tetapi pertanyaannya ialah, kenapa kita melakukan kesalahan di dalam kehidupan? Itulah yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Mungkin karena kita tidak menyadari diri kita sebagai hamba Allah yang setia dan taat, untuk menggunakan akal pikiran, akal sehat, hati nurani kita, melihat kebenaran Allah yang sesungguhnya. Dan dengan demikian, seringkali pun kalau kita melanggar perintah Tuhan, kita merasa tidak berdosa. Dan kalau hal ini lama kelamaan tetap merasuki hati kita, Bapak, Ibu, saudara terkasih, maka sebenarnya hati kita, seluruh diri kita bisa semakin jauh dari Tuhan, karena hati nurani kita sudah menjadi tumpul dan tidak merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam kehidupan. Tetapi sebagai putra Allah, orang yang sudah dipilih oleh Tuhan dalam kehidupan untuk menjadi pengikutnya, sekecil apapun kesalahan itu, pasti ada terbersit dalam diri kita untuk tidak berusaha melakukannya lagi. Dan dengan demikian bisikan hati nurani ini sangat penting. Dalam banyak pengalaman, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau hati nurani kita menjadi tumpul dan suatu saat kita tidak menyadari sungguh hal ini, akan menjadi suatu penyakit yang terus-menerus akan menggerogoti kita. Walaupun kelihatan kita menjadi orang yang suci, tetapi ternyata di balik semuanya itu ada hal-hal yang kita lakukan yang sebenarnya kurang berkenan di hadapan Tuhan, dan hati nurani kita sebenarnya menolak. Tetapi entah kenapa hal itu kita buat dalam kehidupan. Tetapi sebagai orang beriman, pelan tapi pasti sadar akan hal ini, dan dengan demikian kesadaran itu akan mengantar kita kepada suatu sikap pertobatan seperti yang diharapkan oleh Yohanes. Dan hanya lewat pertobatanlah kita dimampukan untuk sungguh mengakui bahwa Allah adalah yang maha kuasa,
menyatakan kehadirannya dan kebaikannya dalam setiap langkah kehidupan. Karena Dia sendiri mengambil bagian dalam kehidupan kita manusia yang lemah, sehingga bagi Dia tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tersembunyi bagi kita yang masih mempunyai niat baik untuk selalu mau dan ingin semakin dekat dengan Tuhan. Itu yang pertama. Bagaimana hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih semakin boleh kita hayati dalam seluruh kehidupan, untuk mengungkapkan dan menyatakan hal itu dalam setiap keimanan kita. Maka setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, ungkapan anak domba Allah itu kita lantunkan dan kita nyatakan dalam kehidupan. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Perjamuan Tuhan kita rayakan setiap kita mengadakan perayaan Ekaristi. Dan hal yang terakhir yang membuat kita mampu dan bisa untuk melangkah maju menerima Komuni Kudus pada saat kita mengungkapkan, ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Kita tidak memiliki penyakit, tetapi seringkali hati kita terusik karena sikap dan perilaku yang tidak pantas depan Tuhan. Dan pada saat kita mendoakan itu dan hati kita menjadi ringan untuk bersatu dengan Tuhan, dengan menyambut tubuhnya sendiri, di mana kita mempersatukan diri dengan Dia, kita berharap bahwa di dalam segala kelemahan dan kekurangan Tuhan akan membantu saya untuk mengupayakan yang terbaik di masa-masa akan datang. Utamanya mau dan ingin untuk memperoleh hidup mulia dan bahagia, sempurna seperti Dia sempurna adanya. Karena dalam perayaan Ekaristilah kemuliaan Tuhan itu dinyatakan kepada kita, kepada dunia ini. Dan itu yang senantiasa diingatkan kepada kita. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita membuang dari diri kita sikap ego pribadi kita masing-masing. Sikap ego mungkin dalam situasi kelompok kita, dalam komunitas kita yang kecil, dalam rumah tangga kita, kita saling mengingatkan akan hal ini. Hiduplah dengan penuh kelembutan seperti hamba Yahweh yaitu Yesus. Bersiaplah dan terbukalah untuk selalu mau dan ingin berkorban di dalam seluruh kehidupan demi kebaikan banyak orang, dan tidak berusaha untuk memperjuangkan kepentingan diri sendiri, tetapi sungguh mengharapkan kepentingan kebersamaan demi terwujudnya kesejahteraan dan hidup damai dalam kebersamaan kita. Dan hanya dengan bimbingan dan kuasa Tuhan dalam Roh Kudus-Nya kita disadarkan akan hal itu. Dan dengan demikian dunia baru akan terbuka bagi kita untuk semakin kita jalani dan semakin perjuangkan hidup secara baik dan benar, sehingga kita boleh menjadi saksi seperti Yohanes, menjadi saksi bagi anak domba Allah yang datang menghapus dosa dunia. Karena kita sendiri menyadari keberadaan kita untuk mau dan ingin memperbarui diri terus-menerus, sehingga kita boleh menjadi saksinya bagi setiap orang yang kita jumpai. Akhir dari renungan ini, saya ajak kita untuk boleh melihat ada sebuah ungkapan dan cerita, atau mungkin juga dalam refleksi. 2 helai daun sebesar apapun itu tidak bisa menutupi muka bumi ini, apapun daun apapun itu. Tetapi 2 tangan kita dan kita letakkan di kelopak mata kita, itu membuat mata kita menjadi tertutup dan dunia kita menjadi gelap. Mari kita merenungkan hal itu, mudah-mudahan mengantar kita untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan. Jangan kita terlalu berpikir negatif dalam kehidupan, tetapi berpikir positiflah. Karena Tuhan tidak pernah memberikan pikiran negatif, pikiran yang salah, tetapi Tuhan selalu memberikan pikiran yang benar, baik
dan selalu bersifat positif untuk menuju kepada kesempurnaannya. Semoga demikian. Amin. Kita hening sejenak. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah berdoa kepada Tuhan dengan hati penuh syukur atas karya cinta kasih yang telah dilakukannya di tengah-tengah kita melalui Putra dan hamba-Nya Yesus Kristus. Marilah berdoa agar Yesus menolong kita untuk memahami apa artinya melayani. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami semua, para pemimpin dan para anggota, tidak terkurung dalam dunia sempit kepentingan kami sendiri, agar dapat melayani sesama dengan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Marilah mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi semua orang yang memegang jabatan di pemerintahan, ya Bapa, semoga para pejabat pemerintahan tidak mencari keuntungan diri sendiri, melainkan mengabdikan diri dengan sepenuh hati demi kepentingan nusa dan bangsa. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi para miskin di tengah-tengah kita, ya Bapa, semoga kami sungguh-sungguh berusaha untuk membebaskan para miskin dari sikap menyerah saja kepada nasib, sehingga mereka mau mencari nafkah sendiri. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi mereka yang membaktikan diri secara profesional, bagi para sakit, miskin, serta orang yang mempunyai masalah, ya Bapa, semoga para penolong itu bukan hanya profesional, melainkan juga menjadi orang yang mempunyai hati bagi sesama. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kami bukan hanya bersimpati kepada mereka yang menderita dan putus asa, melainkan sungguh-sungguh ikut memikul beban mereka. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala rahmat berkat-Mu yang boleh kami alami dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Terlebih atas rahmat ulang tahun bagi anak saudara-saudari kami yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini,
yaitu Gloria Agatha Patanduk yang merayakan hari ulang tahun yang ke-7, Justina Jenau yang merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 18 Januari ini, dan Benediksio Leonard yang merayakan hari ulang tahun yang ke-17. Semoga anak-anak kami juga bersama dengan Ronald Yakob Wijaya. Semoga saudara-saudari kami, anak-anak kami ini semakin tumbuh dewasa, sehat selalu, sukses dalam studi, seluruh cita-cita dan harapan, dan selalu dalam perlindungan dan kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka semakin mengarahkan hidupnya kepadamu dan mengakui Engkaulah ya Yesus, hamba Yahweh yang setia, anak domba Allah yang datang menghapus dosa dunia, dan lewat itu anak-anak kami yang Kau anugerah rahmat ulang tahun kelahiran ini sungguh semakin dewasa memperjuangkan kehidupan untuk memperoleh kesempurnaan lewat seluruh usaha rencana cita-cita yang mereka perjuangkan di masa akan datang bersama dengan seluruh keluarga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya untuk Ibu Yasinta Lince dan juga Bapak Jeffrey Chandra Rante yang sementara dirawat di rumah sakit, dan masih ada orang tua, oma, dan anak-anak-Mu yang juga dirawat di rumah sakit dan juga di rumah. Kiranya dengan kesetiaan-Mu ya Tuhan, mereka yang sakit tetap berpasrah diri kepadamu, mempercayakan seluruh hidupnya lewat usaha yang dinyatakan oleh keluarga, para perawat, para suster, siapa saja yang merawat orang sakit, sehingga lewat itu semua Tuhan, mereka yang sakit boleh Kau pulihkan dari penyakitnya. Lebih daripada itu, Engkau menyatakan yang terbaik bagi setiap orang yang dengan hati terbuka datang di hadapan-Mu untuk memohon apa yang menjadi kebutuhan utamanya dalam situasi yang lemah dan tidak berdaya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mendoakan seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang, utamanya bagi Bapak Felix Rambing yang telah Engkau panggil 1 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu, Pak Felix Rambung dan seluruh keluarga kami, Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan, dan dengan demikian menjadi pendoa bagi kami yang masih Kau perkenankan perjuangkan perserahan di tengah dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sehingga di depan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, tidaklah mudah bagi kami untuk menolong orang lain bila hal itu merepotkan kami. Tetapi Putra-Mu tidak pernah merasa direpotkan. Semoga dari Dia kami belajar selalu menyediakan diri bagi siapa saja yang membutuhkan pertolongan kami. Dan berilah kami kekuatan agar sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan korban Kristus, Sang Anak Domba yang sejati, agar mendatangkan rahmat serta damai sejahtera bagi kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Di dalam Dia Engkau berkenan membaharui segalanya, dan Engkau menetapkan kami semua mengambil bagian dalam kepenuhannya. Sebab walaupun dalam rupa Allah, Dia telah menghampakan dirinya, dan oleh darah salibnya Dia telah mendamaikan segala-galanya. Oleh karena itu Dia ditinggikan di atas segala sesuatu dan menjadi pembawa keselamatan kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allahku.
marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Pandanglah kami, anak-anak mendatang hadirat-Mu pada kesempatan ini, dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau kenyangkan dengan rezeki surgawi ini. Semoga kami Kau kuatkan dalam menjalani perutusan kami untuk menjadi cahaya bagi para bangsa sampai kami Kau perkenankan menikmati perjamuan abadi di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Berita Paroki. Hari Minggu biasa kedua, 17 dan 18 Januari 2026. A. Perayaan liturgi 1 pekan 19 sampai 25 Januari 2026. 1. Peringatan wajib Santa Agnes, Perawan dan Martir, tanggal 21 Januari. 2. Peringatan wajib Santo Fransiskus dari Sales, Uskup dan Pujangga Gereja, 24 Januari. B. Informasi pelayanan perkawinan. 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan-pasangan berikut ini. A. Pengumuman kedua. Carolina Cynthia Jamiawan dan Andrea Haudianto. B. Pengumuman ketiga. Anastasia Imelda Tampang dan Farma Supersemar Sarlata. Barang siapa mengetahui adanya halangan dari rencana perkawinan tersebut, mohon menyampaikannya kepada pastor. Kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 20 atau jam 8 malam di Aula Lantai 1 Pastoran. 3. Pertemuan lansia akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Januari 2026 pukul 9 pagi di Aula Lantai 1 Pastoran. C. Informasi keuangan. 1. Kolekte. Misa Pembaptisan Tuhan tanggal 10-11 Januari 2026. 1. Kolekte gereja. Misa pertama pukul 18, Rp4.030.000. Misa kedua pukul 7, Rp3.899.000. Misa ketiga pukul 9, Rp6.656.500. Misa keempat pukul 17, Rp4.890.000. Total korekte gereja Rp19.678.500. Kolekte pemeliharaan gereja. Misa pertama pukul 18, Rp2.630.000. Misa kedua pukul 7 pagi, Rp2.762.000. Misa ketiga pukul 9, Rp3.365.000. Misa keempat Rp2.146.000. Total kolekte pemeliharaan gereja Rp10.903.000. B. Misa Requiem. Misa Requiem Oma Melda Elizabeth atau Tan
Wan Ho Rp693.000. Total kolekte misa requiem Rp693.000. Sumbangan-sumbangan. A. Sumbangan pemeliharaan gereja 1. UB Rp1 juta. 2. CH Rp2 juta. Kami mengaturkan terima kasih atas sumbangan Bapak Ibu. Informasi tambahan. Informasi tabisan Imam Diosesan Kams pada tanggal 5 Februari 2026 di Paroki Santa Teresia Rantepao akan dilaksanakan penerimaan tabisan imamat 3 orang calon imam Diosesan Kams sebagai berikut. A. Diakon Florian Indra Kusuma Irawan, lahir di Sorong 24 April 1997 dari Paroki Hati Maria Tak Bernoda Makale. B. Diakon Marcelinus Dewandari, lahir di Labasa 26 April 1997 dari Paroki Santa Mikael Labasa. C. Diakon Charles Tomana, lahir di Makale 16 Oktober 1997 dari Paroki Hati Maria Tak Bernoda Makale. Apabila umat mengetahui adanya halangan atas penerimaan tabisan dari para calon imam tersebut, mohon segera menyampaikan secara konfidensial atau rahasia kepada Uskup Agung Kams atau anggota Kuria Kams. Demikian berita paroki. Terima kasih atas perhatian kita. Demikian penyampaian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih sehubungan dengan informasi tabisan seperti perkawinan sebelum dilaksanakan diumumkan 3 kali. Demikian juga dalam tabisan diumumkan di seluruh wilayah Keuskupan Agung Makassar, dan dengan demikian berharap bahwa umat yang mengetahui halangan dari calon imam walaupun sudah mendapatkan tabisan diakon, tetapi mohon informasi dan itu disampaikan langsung kepada keuskupan dalam kerahasiaan untuk menjaga banyak hal. Saya kira ini menjadi jelas. Jadi mulai hari ini minggu depan akan diumumkan lagi sampai pada tabisan tanggal 5 Februari di Rantepao, Tanah Toraja. Jadi ini sedikit tambahan. Terima kasih atas perhatian kita Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi dengan hati tulus untuk mengambil bagian dan melaksanakan tugas pelayanan pada kesempatan ini. Sekali lagi kepada kita semua kami ucapkan terima kasih atas semua pelayanan dan kebersamaan yang boleh kita bangun bersama. Terima kasih kepada kelompok sound system dan kelompok dekorasi yang jauh-jauh sebelumnya mempersiapkan perayaan ini sehingga berjalan dengan baik. Dan mohon maaf ke depan mungkin pengumuman sedikit memang lebih terinci terus menerus, dan kita lihat perkembangan untuk melihat pengumuman-pengumuman, dan selalu diharapkan bahwa kita selalu menerima masukan dari umat untuk hal-hal yang kiranya baik kita jalani bersama demi kebersamaan kita. Terima kasih atas seluruh perhatiannya, dan mari kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.